Ya, ya baik Bapak Ibu Mitra sekalian, untuk training aplikasi pada hari ini, ya saya akan menunjukkan terlebih dahulu untuk fitur-fitur utama. Ya, fitur-fitur utama untuk aplikasi yang Bapak Ibu gunakan. Nah, yang nantinya yang mungkin unit-unit baru belum mendapatkan linknya, nah, nanti akan kita kirimkan juga ya untuk di laporannya. Ataupun nanti bisa menghubungi entah itu KPK, pengawas atau divisi kemitraannya, nanti akan diberikan untuk link laporannya. Jadi nanti saya akan menjelaskan ada 10 fitur di sini yang memang wajib Bapak Ibu untuk isikan ataupun untuk Bapak Ibu cek terlebih dahulu gitu ya. Jadi 10-nya ini tidak semuanya diisi periodik gitu, tidak semuanya diisi dalam 1 bulan sekali, tetapi bisa diisi mingguan ataupun hanya satu kali saja ketika Bapak Ibu membuka aplikasi ini. Jadi ini hanya 10 fitur atau 10 data-data penting yang Bapak Ibu harus perhatikan. Oke, yang pertama kita akan masuk fitur nomor 1 atau fitur pertama yaitu fitur login. Nah, untuk fitur login ini akan diberikan nantinya link dari laporan stripbimba.com. Kemudian kita masukkan username, masukkan password, ganti password, eh, old, new, dan confirm. Langsung saja ya, kita akan mencobanya di aplikasinya gitu. Nah, untuk yang pertama kita akan mencoba untuk login. Nah, di sini Bapak Ibu nanti akan mendapatkan website yang seperti ini ya. Jadi laporan stripbimba.com. Nah, nanti kalau Bapak Ibu sudah mendapatkan, langsung bisa searching gitu ya. Nah, ini nanti akan berada di tampilan atau diarahkan ke tampilan yang seperti ini. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa pilih yang unit ya, bisa pilih yang unit. Nah, nanti akan berubah ke laporan unitnya. Ya, seperti biasa kalau Bapak Ibu masuk aplikasi pasti diminta untuk sign in. Nah, untuk sign in ini Bapak Ibu diberikan kode ataupun diberikan ID seperti ini. Jadi untuk ID-nya berupa huruf dan angka. 5 huruf pertama yaitu huruf atau menggunakan kata Bimba, BIMBA ya, sesuai dengan Bimba yang pada umumnya gitu ya. Untuk Bimba, penulisan Bimba di Bimba sendiri. Nah, kemudian untuk selanjutnya 5 digit angka. Ini biasanya akan diberikan nomor atau kode cabang dari unitnya masing-masing. Nah, mungkin untuk kepala unit ada yang tidak tahu, tapi kalau mitra ya pasti tahu untuk nomor cabangnya. Nah, ini nanti bisa ditanyakan untuk eh, nomor cabangnya berapa. Jadi untuk sign in biasanya akan menggunakan kata Bimba dan juga 5 digit nomor cabang. Nah, di sini karena saya menggunakan nomor cabang 04372. Kemudian tentunya setelah kita memasukkan ID, Bapak Ibu harus memasukkan password. Password yang digunakan atau yang diberikan saat pertama kali Bapak Ibu menggunakan eh, aplikasi ini pasti 123 123. Nah, ini hampir semua aplikasi sama, hampir semua unit sama untuk password awalnya. Nah, sekarang Bapak Ibu bisa langsung sign in. Nah, setelah sign in berhasil, maka Bapak Ibu akan eh, lanjut ke tampilan yang seperti ini. Nah, di sini ada tagline Bimba, yaitu relawan Bimba berbuat baik dengan bijaksana. Ini bisa langsung di-close ya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, bahwasanya kami menyarankan kepada Bapak Ibu semuanya untuk mengganti password. Mengganti password. Karena apa? Untuk semua unit ya menggunakan password yang sama, yaitu 123 123. Khawatirnya ketika salah satu dari kita, Bapak Ibu ataupun teman-teman dari unit yang lain, Bapak Ibu mitra yang lain ini salah input nomor cabang saja gitu ya. Misalkan nomor cabang saya 04372.
Nah, ketika mengetik salah 4371, nah itu akan memungkinkan ya, memungkinkan salah untuk nomor cabangnya. Nah, ketika passwordnya tidak kita ganti, maka otomatis unit lain akan membuka aplikasi kita atau bahkan kita yang bisa membuka aplikasi unit lain. Nah, itulah kenapa kami sarankan untuk mengganti password. Nah, caranya kita bisa menuju ke pojok kanan atas di sini ya. Ada gambar foto profilnya. Kita klik, kemudian kita pilih change password. Nah, akan diarahkan ke tampilan seperti ini. Silahkan dimasukkan atau diinput old passwordnya atau password lamanya. Biasanya pasti 123 123. Kemudian kita isikan new passwordnya. New password atau password baru. Ya, ini untuk password baru bisa disesuaikan untuk penulisannya, untuk angkanya, untuk kata-katanya ya silahkan bisa menggunakan apapun. Nah, yang penting gitu ya, yang paling penting Bapak Ibu harus hafal ya. Jangan sampai sudah mengganti password tapi nantinya tidak hafal passwordnya gitu ya. Jadi saran saya ketika membuat new password ini ditulis di kertas, disimpan di note handphone ataupun ditulis di mana saja gitu ya. Jadi yang penting Bapak Ibu bisa mengambilnya, bisa melihatnya sewaktu-waktu kalau Bapak Ibu lupa gitu. Nah, yang penting ini bisa diganti new password sesuai dengan kebutuhan dari unitnya masing-masing. Nah, silahkan bisa diklik ketikkan new passwordnya. Kemudian kalau sudah diketikkan, nanti tinggal di confirm password. Di new password dan confirm password ini isinya sama ya. Isinya sama, tidak boleh beda. Nah, kalau sudah keduanya diisi, baru diklik update password. Ya, diklik update password. Maka password yang lama akan otomatis tergantikan dengan password yang baru. Nah, itu ya Bapak Ibu, kenapa kita harus mengganti password. Oke, baik untuk password, new password sudah cukup ya. Kita akan lanjut untuk fitur yang kedua. Fitur yang kedua adalah profil unit. Ini ada untuk pengecekan saja ya, pengecekan. Nah, ini bisa dilakukan ketika di awal Bapak Ibu menerima aplikasi laporannya. Jadi ketika sudah menerima, sudah mengganti password, nah Bapak Ibu silahkan masuk ke profil unit. Nah, di dalamnya ada profil unit, ada kontak, ada rekening. Nah, kalau ada kesalahan atau data yang belum sesuai, silahkan konfirmasi ke Pak PIC ya, kepada divisi kemitraan. Nah, kita masuk ke profil unit. Nah, di sini ada profil unit ya di bagian kiri. Nah, silahkan dicek semuanya untuk nomor cabang, nama unit, statusnya, status operasional, awal kontrak, akhir kontrak, kemudian tanggal perpanjangan, nilai JMP, nama PIC Mitra, nama Korwil, kontak, email, sampai dengan nama bank, virtual account, dan atas nama. Nah, ini harus tertera data-data dari profil unit Bapak Ibu masing-masing. Kalau ada yang belum sesuai, ini tidak bisa Bapak Ibu edit ya. Yang bisa mengganti, yang bisa mengedit hanya teman-teman yang ada di pusat. Jadi kalau ada kesalahan data di profil unit, silahkan Bapak Ibu bisa konfirmasi ke PIC-nya, kepada divisi kemitraan. Oke, setelah profil unit sudah sesuai semuanya, nah Bapak Ibu sudah tinggal fokus untuk pengisian-pengisian. Kita akan masuk ke fitur yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu fitur staff. Nah, di sini ada fitur staff. Ada daftar staff, input, dan update. Nah, ini bisa diinput dan diupdate setiap saat ya. Jadi mungkin ada motivator baru, ada kepala unit baru, ada motivator resign gitu ya. Ada motivator pengganti. Nah, ini Bapak Ibu bisa input dan update sewaktu-waktu selama dibutuhkan untuk input dan update. Nah, di dalamnya ada tombol tambah staff, tombol import staff,
tombol download import staff result, kolom aksi. Di kolom aksi ini ada lihat, ada edit, ada hapus. Kita langsung saja untuk masuk ke aplikasinya. Nah, di sini kita pilih yang staff, kita klik, kemudian kita pilih yang daftar staff. Nah, di sini untuk data staffnya masih kosong ya. Ini terutama untuk teman-teman yang baru menerimanya, yang belum sama sekali mengerjakan laporannya. Nah, ini pasti kosong. Bapak Ibu bisa menggunakan dua fitur ya. Yang pertama ada tambah staff. Tambah staff ini secara menambahkan staff atau menambahkan nama-nama guru, nama-nama KU secara manual satu persatu. Untuk import staff ini bisa memasukkan data-data staff yang ada di unit ini secara langsung berbarengan gitu ya, corporate gitu ya. Banyak data. Nah, untuk dua tombol ini Bapak Ibu silahkan pilih salah satu mana yang Bapak Ibu anggap paling mudah ya, mana yang Bapak Ibu anggap paling mudah atau paling bisa membantu Bapak Ibu dalam pengisiannya. Kalau dirasa tambah staf secara manual satu persatu ini mudah, gunakan yang tambah staf. Kalau dirasa untuk impor staf untuk memasukkan data yang banyak ini lebih membantu atau lebih mudah, silakan menggunakan impor staf. Jadi Bapak Ibu bebas boleh pilih salah satu ya. Nah, saya akan mencontohkan untuk penggunaan keduanya. Yang pertama yaitu tambah staf, kita manual, Bapak Ibu klik ya, diklik nanti akan diarahkan ke menunya. Nah, di sini ada nomor induk karyawan, bukan nomor induk kependudukan ya. Jadi nomor induk karyawan. Nah, anggapannya kalau di perusahaan kan itu ada NIK-nya. Nah, ini sebagai acuan kita atau sebagai nomor urut lah ya. Misalkan kita mau memasukkan nama KU. Nah, nama KU biasanya akan menggunakan nomor urut satu gitu ya, karena dia adalah kepala unitnya. Nah, ini Bapak Ibu bisa menggunakan secara nomor urut gitu, misalkan 001. Jadi sesuai kebutuhan Bapak Ibu saja gitu ya, tidak perlu mengikuti saya. Tapi kalau dari biasanya itu Halo Mas Arif. Jahim, jahim, jahim. Halo Mas Arif. Males aku sebenarnya. Bentar ya Bu Ibu. Saya coba. ya, Halo Mas Arif. ya lo Bun. Keputus tadi. Oh, keputus ya. Tiba-tiba hilang. Ya. Sekarang sudah aman ya Bun? Ya, oke. Oke, baik. Lanjut. Ya, baik. Ini ya, saya ulangi lagi ya, Ibu. Untuk nomor untuk nomor induk karyawan ini bisa disesuaikan saja. Bapak Ibu bisa menggunakan nomor urut dimulai dari 001, 1. Nah, itu boleh. Silahkan saja. Kemudian yang kedua ditentukan jabatannya. Misalkan jabatannya kepala unit, untuk statusnya aktif, departemennya Bimba Ayuweo. Kemudian untuk tanggal masuknya silahkan disesuaikan dengan tanggal masuk. Nah, ini contoh tanggal masuknya mulai 1 Januari, 2 Januari 2023. Contoh ya. Untuk tanggal lahir disesuaikan saja. Contohnya kita bisa pilih tahun, kita bisa pilih bulan, kemudian nah ini contoh saja ya. Nah, kemudian untuk nomor telepon, email bisa dimasukkan, kemudian nomor rekening ya. Kalau mau dimasukkan boleh, kalau tidak tidak masalah, tidak apa-apa. Karena di sini ada isinya nomor rekening, nama bank dan atas nama ini ada keterangannya opsional. Jadi boleh diisikan, boleh tidak. Nah, ini kalau misalkan memang mau diisikan juga tidak apa-apa.
Nah, ini contoh ya. Nah, seperti ini kalau mau diisikan. Silakan dicek semuanya ya, dicek apakah datanya sudah sesuai, sudah benar. Kalau dirasa sudah benar, silakan bisa disimpan. The nick has already been taken ya. Ini karena nicknya sudah pernah dipakai, jadi mungkin saya menggunakan angka lain. Nah, seperti ini. Nah, staf baru telah berhasil disimpan. Ya, ini sudah sesuai. Ada nick, ada nama, jabatan, sampai dengan kolom aksi. Kolom aksinya ada lihat staff, ubah staff, dan set as out staff. Atau kalau misalkan staffnya resign. Seperti itu ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini ketika untuk tambah staff. Jadi sebelum kita masuk ke impor staff, saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk kolom aksi ini fungsinya untuk apa. Yang pertama untuk lihat staff. Nah, lihat staff kita hanya diperbolehkan melihat staff nama-nama staffnya saja, data-data staffnya saja. Jadi kita tidak bisa mengedit ya, tidak bisa mengganti. Nah, seperti ini. Nah, untuk ubah staff, kita bisa mengganti data staff yang kurang sesuai. Nah, ini contoh ya. Contoh misalkan ini diganti magang. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa untuk penggantian. Akan tetapi untuk nick tidak bisa diubah ya. Ini sudah paten. Seperti ini. Jadi tidak perlu mengubah nicknya. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa diubah semuanya kalau ada data yang tidak sesuai. Kalau sudah selesai diubah, teman-teman, Bapak Ibu bisa simpan. Kemudian kalau misalkan karyawan tersebut resign, nah Bapak Ibu bisa pilih seperti ini ya, set as out staff. Nah, tanggalnya, pilih tanggal keluarnya. Ini contoh ya. Untuk catatannya silahkan bisa disesuaikan. Contoh karena harus mengurus anak, jadi tidak bisa melanjutkan di Bimba. Kemudian dipilih set sebagai keluar. Nah, seperti ini. Maka dia akan statusnya berubah menjadi keluar, tanggal keluarnya, alasan keluarnya. Nah, seperti ini. Ini untuk kolom aksi ya. Nah, ini bisa berlaku untuk semua data yang masuk di kolom staff. Nah, kemudian saya akan menjelaskan lagi untuk impor staff. Nah, jadi untuk tambah staff tadi ya, yang secara manual untuk isiannya hanya seperti tadi ya. Jadi mudah ya teman-teman. Nah, untuk impor staff ini mungkin akan lebih sedikit banyak menggunakan aplikasi ya, karena kita membutuhkan banyak data, jadi kita juga membutuhkan data pendukungnya. Nah, untuk impor staff ini kita bisa klik ya, kita bisa klik impor staffnya, maka nanti kita akan dimasukkan seperti ini. Nah, klik here to download sample file, not save the file as CSV file. Nah, kita bisa klik here ya, klik di sini. Nah, di sini ada import staff template, bisa kita buka. Nah, setelah terbuka seperti ini ya, ini untuk data awalnya. Nah, ini untuk yang kolom nomor atau baris nomor 2 bisa kita hapus. Nah, tinggalkan eh, satu baris di paling atas dengan isian seperti ini ya, nick, nama sampai dengan atas nama. Ya, mohon maaf untuk teman-teman, jangan ada yang menggunakan Enonet ya. Ya, oke. Eh, Seperti ini. Nah, untuk kita mendapatkan data-data yang ada di sini, kami juga menyediakan data pendukungnya atau aplikasi pendukungnya. Bapak Ibu harus menggunakan Master Generate Import. Tampilannya seperti ini. Nah, kenapa kita harus menggunakan ini? Karena yang kita butuhkan ada data kolom CSV yang ada di sini. Nah, seperti ini. Agar tidak salah untuk eh, CSV atau data CSV yang kita masukkan nanti di
aplikasi atau di master dari CSV seperti ini ya. Nah, ini untuk data-datanya sudah kita sesuaikan. Bapak Ibu tinggal input ya. Di sini ada NIK, nama, jabatan sampai dengan rekening bank atas nama. Nah, Bapak Ibu bisa sesuaikan data-datanya dari NIK-nya ya. Misalkan untuk NIK-nya tadi di sana sudah ada 372001. Jadi saya akan melanjutkan 337202. Ini 03. Ini 04. Nah, ini hanya sebagai data saya saja gitu ya. Ya. Nah, silakan Bapak Ibu bisa menggunakan nomor urut saja sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini saya urutkan nicknya dari tadi sudah ada kepala unit nomor nicknya 1. Ini saya lanjutkan 2, 3, 4. Terus saya isikan nama, jabatan, departemennya, tanggal masuk, tanggal lahir, alamat email, dan sampai dengan rekening bank. Nah, di atas ini Bapak Ibu perhatikan ada tanda bintang, di sini ada tanda pagar. Yang artinya bintang ini wajib diisi, untuk pagar ini opsional. Jadi bisa diisi, boleh juga tidak. Ya, tidak apa-apa. Kalaupun tidak diisi tidak apa-apa. Ini contoh kalau misalkan tidak kita isi ya. Nah, tidak ada perubahan status CSV-nya, ya. Nah, Bapak Ibu harus pastikan ya untuk status CSV ini harus checklist. Jangan sampai bertanda silang. Nah, jangan sampai bertanda silang seperti ini, atau bahkan jangan sampai bertanda seru. Nah, contoh. Nah, bertanda seru seperti ini. Nah, kalau sudah bertanda seru atau silang seperti tadi ya, nah itu tidak akan berhasil, maka statusnya akan gagal. Nah, setelah semuanya statusnya checklist, Bapak Ibu tinggal kopikan data yang ada di paling kanan. Nah, ini di sini ya. Yang data yang ada di sini, Bapak Ibu eh, blok semuanya, kemudian Bapak Ibu klik kanan, copy ya. Caranya untuk mouse-nya diklik kanan, kemudian copy. Nah, tinggal Bapak Ibu lanjut ke untuk import staff template-nya tadi. Bapak Ibu pilih yang nomor 2, kemudian klik kanan lagi, pastenya pilih paste yang values ya. Pastenya pilih paste yang values. Seperti ini ya. Nah, kemudian kalau sudah, silahkan Bapak Ibu save. Yes. Nah, kemudian Bapak Ibu sudah selesai untuk memindahkan datanya, tinggal Bapak Ibu upload ke sini. Nah, ini nanti bisa di-save di mana saja ya, di tempat yang Bapak Ibu mudah gitu ya. Karena ini tadi otomatis, jadi saya ambil yang ada di sini, yang ada di quick access saya. Kemudian saya masukkan import staff, open. Nah, kemudian kalau sudah kita bisa import. Nah, maka data-data yang sudah saya siapkan tadi masuk semua di sini ya. Nah, setelah itu kita akan menerima import staff result. Di sini ya, ada import staff result, kita download. Nah, di sini akan ada statusnya berhasil, berhasil, dan berhasil. Nah, seperti ini. Kalaupun ada yang tidak berhasil, pasti akan ada reportnya juga gitu. Misalkan tidak berhasil. Nah, nanti akan diberikan catatan bagian mana yang masih harus diperbaiki datanya. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Nah, ini untuk kolom staff ya, tambah staff, baik itu impor maupun tambah staff. Jadi ada dua cara yang bisa Bapak Ibu gunakan. Silahkan pilih salah satu yang Bapak Ibu anggap itu lebih mudah, tidak membingungkan Bapak Ibu semuanya. Nah, ini contohnya ya. Oke, ini untuk staff berarti sudah selesai.
kita akan lanjutkan ke fitur berikutnya. Untuk fitur berikutnya yaitu fitur keempat, yaitu fitur murid. Dan kita akan masuk ke buku induk. Ini juga sama ya, sama dengan data staff, hampir sama dengan data staff. Di sini kita bisa input dan update sesuai dengan data murid yang ada di unit kita masing-masing. Bisa kita input data-data murid yang sudah ada, ataupun kita update ketika ada murid yang keluar, ada murid yang masuk, murid baru. Nah, ini bisa kita input dan update ya setiap saat. Nah, di dalamnya ada tombol tambah murid, tombol import murid aktif, tombol download import murid result, kolom aksi, di dalamnya ada lihat, edit, hapus, set sebagai keluar, set sebagai aktif, dan perpanjang beasiswa. Nah, kita akan masuk ke data murid. Nah, di sini ya, kita klik data muridnya, kita masuk ke buku induk. Nah, hanya ini yang penting ya. Ya, ini sudah ada data-data yang murid lama gitu ya, yang sudah ada di sini dengan nomor NIM-nya, tanggal masuknya, nama sampai dengan kolom aksi. Nah, saya akan mencontohkan untuk yang tambah murid ya. Ini sama ya seperti yang tadi kolom staff atau data staff. Bapak Ibu bisa menggunakan salah satu, mau yang manual atau mau yang secara bersama-sama. Nah, Bapak Ibu bisa ini contoh untuk yang secara manual satu persatu tambah murid. Nah, di sini kita sudah sediakan NIM-nya itu menggunakan 5 digit kode cabang. 5 digit kode cabang. Kemudian untuk selanjutnya Bapak Ibu bisa isikan nomor urut selanjutnya ya. Nah, nomor urut selanjutnya di sini yang terakhir saya sudah ada nomor urutnya 5 ya. Jadi nanti saya akan menggunakan nomor 6. Nah, di sini 4372 ini karena nomor cabang di aplikasi yang saya gunakan 04372. Kemudian saya lanjutkan ada 4 digit nomor urut selanjutnya yaitu 0006. Ya. Kenapa kita menggunakan 4 digit? Karena secara sistem kita menggunakan 9 angka untuk menggunakan NIM-nya ya. Jadi Bapak Ibu jangan sampai salah memberikan NIM ya. Ini memang seperti biasanya ya, Ibu gunakan nomor urut saja gitu ya. Tapi untuk saat ini ditambahkan 04372 sebagai nomor cabang ya. Nomor cabang baik itu unitnya masing-masing nanti bisa disesuaikan dengan nomor cabangnya masing-masing. Kemudian 4 digit tambahan nomor urut. Nah, untuk nama murid bisa disesuaikan ya. Misalkan ada nama baru atas nama Iva. Tempat lahirnya di Jakarta. Untuk tanggal lahirnya bisa disesuaikan. Nah, misalkan tanggal lahirnya di tahun 2019, bulan Februari tanggal 28. Nah, kemudian untuk tanggal masuknya bisa kita sesuaikan. Misalkan masuknya per 1 November. Tahapannya kita bisa pilih tahapan entah itu persiapan atau lanjutan. Terus kelasnya kita sesuaikan, kelasnya Bimba Ayuweo, golongannya. Nah, ini golongannya ini ada S2, S3, S4, S5, S6, ada paket 72 jam, ada K2 sampai dengan K5, ada kelas beasiswa sampai dengan kelas English ya. Kita sediakan ada beasiswa full atau duafa. Nah, ini bisa disesuaikan. Nah, biasanya yang berlaku di unit ini kan S3 gitu ya. Kita pilih S3 standar 3 kali seminggu dalam waktu 1 minggu. SPP-nya disesuaikan juga dengan SPP yang berlaku di unitnya masing-masing. Contoh SPP yang berlaku adalah 200.000. Contoh ya. Nah, penulisannya tanpa ada tanda baca, tanpa ada titik, tanpa ada koma. Jadi tulisannya hanya angka saja. Silahkan ditulis 200.000. Kemudian petugas trial jika ada, pilih guru salah satu. Nama orang tuanya bisa dimasukkan. Kemudian nomor teleponnya juga bisa dimasukkan. Note jika ada catatan.
Kemudian info, jika ada info, misalkan infonya dari humas gitu ya. Nah, kemudian alamat, silahkan bisa diisikan alamatnya. Sebelum kita simpan, kita cek terlebih dahulu apakah data yang kita masukkan sudah sesuai. Nah, kalau sudah sesuai, bisa langsung disimpan. Nah, maka data yang kita input, kita masukkan sudah masuk di sini ya. Ada murid baru, ya di sini. Umurnya sekian, kelasnya Bimba Ayuweo, SPP-nya 200.000, gurunya Ibu Maharani. Nah, statusnya dia murid baru. Nah, sebelum kita masuk ke import murid aktif ya, import data dengan banyak angka. Nah, ini saya akan contohkan terlebih dahulu kolom aksinya. Nah, kolom aksi di dalamnya ada set as, ini untuk murid keluar ya. Kemudian ada lihat, lalu ada edit. Yang silang ini untuk mengeset atau menjadikan murid keluar. Yang ini untuk melihat data murid. Terus yang selanjutnya ada edit. Nah, ini contohnya ya. Misalkan murid ini keluar. Nah, pilih salah satunya. Misalkan masuk TK atau SD. Nah, tinggal Bapak Ibu set sebagai keluar. Ini misalkan murid yang bersangkutan sudah keluar. Nah, maka akan ada catatannya. Anak muridnya sudah keluar tanggal 13 November, alasannya masuk SD. Lalu yang selanjutnya ada lihat murid. Nah, di sini kita hanya bisa melihat data-data murid yang bersangkutan. Selanjutnya ada kolom ubah murid. Nah, di sini ya kita bisa ubah nama data-data murid. Nah, ini contohnya data-data murid bisa kita ubah nama sampai dengan alamat. Untuk NIM seperti yang tadi juga, NIM tidak bisa diubah ya. Kalau mau mengubah NIM ini bisa dengan cara di set sebagai murid keluar, kemudian dihapus datanya, baru dimasukkan kembali secara manual data anaknya. Nah, jadi seperti ini. Kita hanya bisa menghapus data atau mengganti NIM-nya dengan cara menghapus. Jadi ketika kita mau hapus, kita set dulu sebagai murid keluar, lalu bisa kita hapus datanya di sini. Oke ya. Seperti itu ya yang ada di kolom aksi ya. Nah, seperti setelah datanya kita ubah, kita pastikan bisa kita simpan. Ini untuk datanya. Lalu ada lagi ya, teman-teman, untuk satu lagi yang bisa kita gunakan fungsinya yaitu import murid aktif. Ini untuk menambahkan data banyak ya, data yang banyak di eh, data murid. Oh tadi kan join. Nah, kemudian kita bisa klik here lagi ya. Kita klik here. Nah, ini dipastikan untuk datanya. Nah, kita buka yang import murid template. Ya, di sini ada import murid template. Kita klik, kita pilih. Nah, di sini sudah ada nama-namanya ya. Seperti tadi di data staff kita hapus saja kalau di template yang ada sudah ada nama-namanya sudah terisikan. Nah, kita tinggalkan satu baris saja, satu baris paling atas di nomor satu, NIM sampai dengan alamat SPP. Nah, setelah seperti ini kita masuk lagi ke aplikasi yang master generate tadi ya. Nah, seperti ini. Di sini ada import buku induk. Nah, ini sudah ada data yang saya siapkan juga untuk nama-nama murid ya yang sudah ada. Nah, nama-namanya seperti ini ya. Contoh, ini ada 4 nama data seperti yang tadi saya sampaikan ya. Jadi statusnya bisa dilihat harus checklist semua. Kalau sudah checklist semua, nah data ini juga bisa kita copy. Sama seperti tadi untuk data staff. Nah, kemudian kita lihat lagi ya, sama seperti yang di data staff juga, ada tanda bintang, ada tanda pagar. Nah, untuk tanda bintang wajib diisi,
tanda pagar ini opsional, boleh diisi, boleh tidak. Nah, untuk datanya dari NIM sampai dengan alamat ini harus benar, harus checklist, jangan sampai ada yang silang, jangan sampai ada yang tanda seru. Jadi harus checklist. Oke, sudah untuk semuanya. Sudah dipastikan status CSV-nya ini checklist semua, jadi tinggal kita copy ya. Kita copy, kita pilih semuanya datanya, kita klik kanan, copy. Nah, kita masuk lagi ke import murid template. Jangan sampai salah ya, jangan sampai salah ke import staff ya, karena berbeda datanya. Jadi harus kita pastikan kita masukkan ke import murid template. Kemudian kita klik kanan lagi, kita paste values. Paste yang ada tulisannya 1, 2, 3. Nah, setelah selesai, Bapak Ibu bisa save. Untuk pilihannya bisa kita pilih yes. Nah, ini. Kemudian tinggal kita upload. Nah, di sini tinggal kita pilih. Kita cari tadi untuk datanya. Di sini ada import murid template ya. Kita pilih yang import murid template. Kemudian kita open. Nah, sudah tinggal kita import. Nah, murid baru telah berhasil diproses dan kita tunggu nanti akan ada import student result atau import murid result ya. Ini laporannya apakah tadi sudah berhasil atau belum berhasil. Nah, dari keempat data di sini laporannya berhasil, 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 dan berhasil. Ya, seperti tadi yang di data staff, kalau tidak berhasil, maka di sini laporannya ini tulisannya akan berubah tidak berhasil, dan ada catatannya bagian mana yang tidak sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan oleh aplikasinya. Nah, kita cek sekali lagi datanya yang masuk ya sudah sesuai ya dari NIM 7 sampai dengan 10 datanya sudah sesuai semuanya. Nah, kalau sudah sesuai tinggal kita menuju ke laporan yang berikutnya. Ya, ini sama ya untuk kolom aksinya masih sama, set sebagai murid keluar, lihat murid dan ubah murid. Oke, ini untuk buku induk. Nah, murid hanya menggunakan buku induk. Kita akan lanjutkan ke fitur yang berikutnya. Fitur berikutnya ini untuk setting yang kelima ya, setting preference. Kita masuk ke menu setting, kita pilih preference. Di sini ada input dan update. Di dalamnya ada profit sharing. Di dalamnya ada profit sharing. Ada tahun dan ada bulan. Profit sharing ataupun bagi hasil atau royalti yang dibayarkan ya. Bagi kepala unit yang tidak tahu berapa nilai royalti yang harus dibayarkan, bisa ditanyakan kepada Bapak Ibu mitranya ya. Nah, kita langsung menuju aplikasinya ya. Kita pilih tadi ya, setting. Nah, di sini ada menu setting, kemudian dalamnya ada preference. Nah, di sini ada royalti bagi hasil, kemudian di sini juga ada tahun. Nah, ini di dalamnya ada 12 bulan dalam 1 tahun itu. Nah, kita bisa sesuaikan dari bulan Januari sampai dengan Desember ya, karena nilai royalti biasanya akan diupdate 5 tahun sekali ya, ataupun mungkin bisa di tengah perjalanan kalau misalkan memang ada perubahan yang harus diubah gitu. Nah, ini bisa disesuaikan saja. Misalkan untuk profit sharing kita atau bagi hasil kita 10 ya ditulis 10. Kalau 5% ya 5% gitu ya. Bentuknya persentase tapi persennya tidak perlu ditulis, ditulis nilainya saja, angkanya saja. Ditulis semuanya, kalau misalkan 10%, ditulis 10% sampai dengan bulan Desember. Setelah ditulis kita update. Ya, jangan lupa untuk diupdate. Ataupun kalau memang ada perubahan, silahkan juga diubah. Misalkan menjadi 12%, 15%, 5%. Nah, ini tergantung antara mitra dan Bimba ya biasanya dengan pusat. Nah, ini
tinggal disesuaikan saja. Nah, namun ketika selesai mengubah, entah itu satu data ataupun dua data, 1 bulan, 2 bulan, jangan lupa untuk tetap diupdate ya. Jangan lupa untuk diklik update agar datanya tersimpan. Nah, ini adalah untuk rumusan bagi hasil yang Bapak Ibu akan bayarkan. Kemudian berikutnya fitur selanjutnya ya ini setting preference ini bisa 1 kali penginputan atau misalkan bisa diupdate ketika memang ada perubahan. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya kita masuk ke menu ke-6 ya ini menu keuangan. Menu keuangan di dalamnya ada penerimaan. Nah, ini kita input dan update sesuai dengan fungsinya ya. Bisa kita input, bisa kita update sesuai dengan pembayaran yang dilakukan oleh murid-murid dari Bimba IWO Bapak Ibu. Di dalamnya ada tombol tambah penerimaan, tombol import penerimaan, tombol download import penerimaan result, departemen, tahun dan bulan, kolom aksi, lihat, dan hapus. Nah, ini Bapak Ibu, kita akan langsung masuk ya. Kita ke keuangan penerimaan. Nah, untuk penerimaan ini untuk catatan, untuk laporan eh, data SPP yang sudah dibayarkan oleh murid-murid Bimba Ayueo ya. Ini contoh. Kita akan tambah penerimaan. Pilih murid salah satu. Ya, ini contoh ya. Muridnya atas nama Iva, bayar SPP untuk di sini 0 bulan ya. Kita ubah menjadi 1 bulan. Kita bayar untuk 1 bulan, bayar untuk tahunnya 2023. Nah, yang biasanya salah itu di kolom ini ya, di bagian ini. Ah, bagian bulan. Nah, karena di sini pasti tertulis Januari, bulan Januari. Kita klik X-nya. Nah, kita pilih bulannya. Contoh karena ini bulan November, biasanya kita akan menginput untuk bulan berjalan ya, kebanyakan ya. Nah, kita pilih dulu bulan November. Biaya SPP-nya 200.000 per bulan. Ini sudah otomatis sesuai dengan data buku induk. Nah, misalkan ada penerimaan lainnya, Bapak Ibu bisa masukkan di data ini atau di kolom ini. Ya, bisa dimasukkan di kolom ini. Misalkan ada pendaftaran, pendaftarannya berapa? 300.000 contoh ya, 300.000. Nah, misalkan seperti ini ya. Kemudian ada produk yang dibeli, contoh misalkan anak tersebut beli kaos anak. Nah, misalkan oh ternyata tidak hanya beli kaos anak, Pak, dia beli tas juga. Nah, silakan bisa ditambahkan ya disesuaikan dengan penerimaan. Nah, tas Bimba. Nah, ini contoh. Jadi silakan bisa ditambah sesuai dengan kebutuhan atau misalkan memang ini sudah tidak digunakan ya dihapus saja. Nah, ini contoh seperti ini. Ada pembelian kaos anak dan tas Bimba karena dia murid baru gitu ya biasanya. Nah, seperti ini. Lalu kita input untuk pilih metode pembayarannya, cash, edisi atau transfer. Misalkan cash ya kita tulis cash, misalkan transfer ya kita pilih transfer. Kwitansinya, nah kwitansi ini sebenarnya tidak berhubungan dengan kwitansi Bimba gitu ya, tapi ini adalah sebagai nomor urut pembayaran saja gitu. Bapak Ibu bisa tuliskan, bisa pilih nomor 1. Nomor 1 di bulan ini, nanti bulan selanjutnya juga boleh diawali dengan nomor 1 lagi seperti itu. Ini hanya nomor urut pembayaran saja. Nah, untuk tanggal penerimaan kita pilih tanggal 2 contohnya ya, 2/11. Nah, setelah kita input semuanya, kita cek terlebih dahulu, jangan lupa ya, dicek apakah datanya sudah sesuai, bulannya sudah sesuai, tahunnya sudah sesuai, bayar SPP untuk 1 bulan, kemudian pembayaran produk sudah sesuai. Nah, tinggal kita submit. Kita masukkan datanya. Nah, di sini akan masuk datanya ya. Untuk total penerimaannya, untuk tanggal penerimaannya, kwitansi nomor 1 via transfer, bulan November 2023, metodenya manual, NIM-nya sekian atas nama yang bersangkutan, dan total penerimaannya sekian. Nah, di sini ada kolom aksi, ada hapus, dan view. Ya, kita tidak bisa edit. Kalau misalkan ada yang salah, tinggal kita hapus, lalu kita ulang lagi tambah penerimaan. Kalau sudah sesuai,
misalkan kita mau melihat penerimaannya, silahkan bisa diklik ya, lihat penerimaan. Nah, tinggal kita lihat. Kalau sudah, tinggal kembali. Jadi kita tidak bisa mengedit data penerimaan ya. Kalau misalkan ada yang salah, tinggal dihapus dan dimasukkan lagi, di input kembali seperti awal ya. Contohnya tadi seperti itu. Nah, kalau misalkan murid lama gimana Pak? Tidak bayar tidak bayar pendaftaran, tidak bayar apapun. Nah, Bapak Ibu tinggal pilih saja salah satu murid, misalkan atas namanya ya. Kita pilih yang Rizky Fadila, contohnya bayar untuk 1 bulan. Untuk bayar tahunnya, bulannya jangan lupa diubah, misalkan bulan November. Nah, seperti ini ya. Tidak bayar pendaftaran, tidak ada apa-apa untuk produknya. Nah, misalnya seperti ini. Pilih metodenya, misalkan dia cash. Nah, kwitansinya karena tadi sudah ada yang nomor 1, berarti sekarang nomor 2. Diurutkan saja tanggal penerimaannya. Misalkan sudah minggu lalu pembayarannya di tanggal 6, contoh ya. Nah, ini submit saja. Setelah itu kita cek lagi, sudah sesuai. Bulan, tahun, bayar SPP, biaya SPP-nya. Kemudian tinggal kita submit. Nah, datanya akan masuk di sini ya untuk penerimaannya. Nah, seperti ini ya. Jadi di sini juga di atas ini juga ada departemen, ada tahun, ada bulan. Jadi kita juga bisa melihat data-data pembayaran di bulan sebelumnya, tahun sebelumnya. Nah, ini bisa kita ubah. Tinggal kita cek saja apakah sudah ada pembayaran atau belum. Nah, ini sebagai pengingat. Nah, seperti ini. Oke ya. Ini untuk penerimaan ya. Tadi ada tombol tambah penerimaannya. Kemudian berikutnya di fitur ke-7 ada menu keuangan dan masuk ke bagi hasil. Nah, ini biasanya untuk pengecekan ya. Di dalamnya ada departemen, tahun dan bulan, laporan bagi hasil. Kita masuk ke laporannya lagi, masih di menu keuangan, di sub menu bagi hasil. Nah, di sini ada departemennya, ada tahunnya, ada bulannya. Jadi Bapak Ibu juga bisa mengubah-ubah ya. Nah, di sini ada bulan, kita bisa ubah di bulan Oktober, kita bisa ubah di bulan November. Nah, seperti ini. Nah, di dalamnya ini ada laporan bagi hasil dari masing-masing unit gitu ya. Dari unitnya masing-masing. Ini contoh murid aktif di bulan lalunya 9. Murid baru di bulan ini 1, murid keluarnya 1. Murid aktif bulan ini 9. Murid yang harus bayar SPP 9, murid yang sudah bayar SPP sesuai tadi penerimaannya ya. Ada 2, murid yang belum bayar SPP 7. Murid yang bayar pendaftaran 1 senilai 300.000, murid yang bayar SPP 2 senilai 400.000. Persentase royalti bimbanya 10% sesuai dengan tadi ya di preference-nya. Kemudian jumlah royalti yang dibayarkan harusnya sekian. Nah, seperti itu ya. Ini sudah otomatis. Jadi sesuai dengan penerimaan yang Bapak, Ibu, Mitra, dan KU input. Nah, ini hanya untuk pengecekan saja ya, tidak perlu diinput, tidak perlu diubah. Kalau misalkan mau mengubah atau mau melihat data sebelumnya, bulan sebelumnya bisa gitu. Tapi untuk data di dalamnya kita bisa ubah hanya berdasarkan data penerimaan. Oke, itu untuk bagi hasil. Untuk berikutnya yang ke-9 ini masih di menu keuangan, kita menuju sub menu kirim laporan. Ini berulang setiap bulan ya. Namanya juga kirim laporan. Jadi melaporkan data yang ada 1 bulan ini kepada pusat. Nah, di dalamnya ada tombol data, tambah data, departemen, tahun, dan bulan. Kita langsung cek untuk aplikasinya ya. Masih di menu keuangan, kita masuk ke laporan. Nah, di sini ya ada tahun, ada bulan. Nah, ini untuk summary keuangannya. Oh, maaf, kirim laporan ya tadi ya. Kirim laporan ya. Karena kita akan mengirimkan laporan bagi hasil. Ya, mengirimkan laporan bagi hasil. Nah, ini biasanya Bapak Ibu harus kirimkan atau laporkan setelah Bapak Ibu membayarkan royalti atau bagi hasil yang seharusnya gitu ya. Nah, tinggal Bapak Ibu pilih tambah data.
laporan untuk bulan November ya. Misalkan untuk pelaporannya di tanggal 31 gitu ya. Atau tanggal 30 maaf, 30 November. Nah, ini bukti transfernya bisa di input ya, bisa dimasukkan, bisa diupload di sini. Ini bukti transfer pembayaran bagi hasil, bukan bukti transfer pembayaran SPP ya. Bukti pembayaran bagi hasil mitra ke YPAI, mitra ke Bimba, bukan bukti transfer pembayaran SPP murid ke unit ya, bukan ke cabangnya Bapak Ibu mitra, tapi pembayaran royalti bagi hasil dari Bimba ke unit Bimba ke YPAI ke pusat. Nah, silakan. Biasanya setelah ada pembayaran kan pasti ada bukti pembayarannya ya. Ada bukti pembayarannya di save, disimpan, kemudian di select gitu ya, di browse, kita upload gitu. Nah, ini contoh misalkan bukti pembayarannya. Nah, contoh saja ya, ini contoh misalkan bukti pembayarannya kita upload. Nah, setelah itu kita upload. Nah, sudah. Nah, ini berupanya kwitansi ya, karena saya tidak ada kwitansinya, contoh kwitansinya, jadi eh, ini saya kirim gambar saja. Nah, ini berulang setiap bulan gitu. Berulang setiap bulan seperti ini. Nah, maka nanti akan masuk seperti ini ya. Jadi harus bayar segini, bukti bayarnya nanti akan berupa kwitansi atau bukti pembayaran. Nah, seperti itu. Nah, ini juga Bapak Ibu bisa lihat pembayaran setiap bulannya seperti ini ya. Jadi ada laporan setiap bulannya. Nah, ini Bapak Ibu bisa cek gitu ya. Bisa Bapak Ibu ubah-ubah sesuai dengan bulan yang dibutuhkan. Oke, untuk kirim laporan ini setiap bulan harus diupdate ya, karena ini berupa laporan bagi hasil atau laporan royalti. Lalu yang terakhir, yang kolom 10, ini ada DPU atau data perkembangan unit. Di dalamnya ada departemen, tahun, data perkembangan unit, ada jumlah murid, ada keuangannya, grafik data perkembangan unitnya. Ini bisa dicek secara berkala, validasi pembayarannya. Nah, di sini ya, DPU, data pertumbuhan unit atau data perkembangan unit. Di dalamnya ada tahun, ada nama Bimba Ayuweo ya, departemennya. Kemudian ini nama cabang, Bimba unitnya, tahun, nama mitra, statusnya, kemudian muridnya, jumlah murid ya, murid aktif bulan lalu sampai dengan keterangan. Nah, di sini. Nah, nanti akan ada hasil reportnya di sini ya, tanggal kirim laporan. Nah, ini kalau sudah ada sudah laporan pasti ada tanggal-tanggalnya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kemudian ada grafik perkembangan unitnya dari bulan Januari sampai dengan Desember. Nah, dari sini ya, kita bisa lihat grafik pertumbuhannya. Oh, ini grafiknya ternyata naik gitu ya dalam 1 tahun. Atau mungkin kalau misalkan muridnya turun ya grafiknya turun. Nah, ini juga kita bisa ubah ya untuk tahunnya. Kita bisa melihat tahun-tahun sebelumnya. Nah, contoh di 2022. Nah, seperti ini. Tidak ada datanya karena unit baru biasanya seperti itu. Ya, oke Bapak Ibu semuanya, mungkin itu saja ya untuk fitur-fitur yang terpenting yang harus Bapak Ibu cek, isi, input dan update setiap bulannya. Jadi kalau di aplikasi ini memang banyak sekali ya, banyak sekali data-data ataupun sub-menu yang disiapkan. Akan tetapi karena ini adalah untuk unit aktif, jadi unit aktif hanya perlu menginput dan mengupdate 10 data ini saja, 10 fitur ini saja. Untuk yang lainnya bisa eh, didiamkan saja ya, tidak perlu diinput, tidak perlu digunakan karena eh, aplikasi ini mengadopsi dari aplikasi unit pasif yang memang laporannya sangat banyak gitu ya, lebih banyak daripada unit aktif. Oke, mungkin itu saja ya Bapak Ibu semuanya untuk laporan atau training pada hari ini. Selanjutnya
kita nanti akan berdiskusi, tanya jawab, sharing. Jika ada kendala masih bingung dalam penjelasan saya. Dan untuk data-data yang tadi juga sudah saya munculkan, ada master generate, ada fitur Webbase. Nah, ini akan saya kirimkan via email ya, yang mungkin kemarin mendaftar dari link. Nah, ini nanti akan saya kirimkan ke emailnya. Tetapi kalau yang tidak mendaftar dari atau mengikutinya tidak dari pendaftaran link tersebut, nanti untuk datanya akan di-share baik itu dari kemitraan ataupun dari rekrutmen ya. Nah, seperti itu ya. Oke, baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk penjelasannya. Silahkan. Untuk selanjutnya kita akan buka sesi diskusi. Nah, untuk diskusi ini nanti saya juga mohon bantuan untuk dibantu menjawab dari Bu Lucy dan juga Bunda Nani ya, teman-teman. Jadi nanti akan langsung dijawab oleh ahlinya, ya, teman. Oke, baik. Sudah ada Bu Darlena Siregar yang mau bertanya, sudah raise hand. Silahkan, Bu Darlena, bisa dibuka mikrofonnya? Ya, belum dibuka mikrofonnya, Bu. Udah, Pak. Iya, sudah. Halo, Bu. Ya, selamat sore, Pak. Ya, selamat sore. Mohon maaf, Bu Darlena Siregar dari unit mana? Unit kebun kacang. Kebun kacang ya. Ya, silakan Bu untuk pertanyaannya. Itu mengenai eh, laporan keuangannya. eh, yang keluar di laporan data SPP yang dikirim itu totalnya tidak sama dengan total yang sebenarnya yang dibayarkan oleh total murid yang dibayarkan oleh murid Bimba itu, Pak. Itu kenapa bisa beda? Jadi Bu Lena sudah memasukkan itu ya keuangan gitu ya, dari keuangan Sudah. dimasukkan, kemudian untuk datanya ternyata tidak sesuai gitu ya dengan jumlah muridnya gitu ya ya. Ya, mungkin Bu Lucy bisa bantu jawab, Bu Lucy. Ya, halo, selamat siang Ya, Bu Bu. Darlena dan Ya. Arif. Bantu jawab untuk pertanyaan tadi yang tidak sesuai dengan di laporan, kemungkinan saja penerimaannya itu ada di salah bulannya, Bu. Jadi saat penginputan penerimaan itu ada salah pilih bulannya. Jadi bisa aja dia masuk ke bulan yang lain gitu. Enggak, Bu. Udah sama semuanya. Udah sesuai. Iya, itu harus dicek lagi, Bu, karena pasti itu ada kesalahannya yang pas di sininya juga bisa atau di bawahnya Pak Arif yang sebelah kanan saat tanggal penerimaannya tidak sesuai. Sesuai, Jadi Bu. bisa masuk ke bulan yang lain. Sesuai. Saya udah konsultasi dengan Pak Wibisono, itu kenapa bisa beda gitu. Dia udah cek, udah benar semua, udah cek. Terus saya nanya, kenapa Pak kok totalnya beda gitu. Kan kita mau jujur ya Bu, nggak mau ini sesuai dengan yang saya terima, itu saya mau transferkan, tapi selalu beda. Itu Oke, kenapa Kak. masalahnya di mana gitu. Kalau kayak gitu saya harus ngecek di laporannya langsung sih Bu biasanya. Hmm, Jadi mungkin nanti setelah meeting saya bisa cek laporan unit Ibu gitu. gitu. Iya, Oke deh ya Bu. Terima kasih Bu. terima kasih kembali Bu. Sore. Ya, terima kasih Bu Lena dan Bu Lucy ya. Ya, mungkin sedikit tambahan lagi ya untuk teman-teman. Memang kalau di data SPP gitu ya atau di data penerimaan biasanya yang terjadi tadi yang ada di sini atau di tanggalnya gitu ya. Jadi mohon untuk teman-teman semuanya bisa sebelum disubmit, sebelum disimpan. Nah, ini dilihat kembali ya untuk bulan penerimaannya ini sudah sesuai dengan bulan berjalan atau belum, dan tanggal penerimaan sudah disesuaikan dengan tanggal penerimaannya atau belum. Nah, untuk kasus Bu Lena karena kemungkinan kita belum tahu ya kesalahan di mana, jadi nanti akan dicek oleh Bu Lucy ke aplikasinya ya. Oke. Terima kasih Pak. Ya, Halo, baik. bisa Makasih. jadi tambahan Mas Arif. Ya, silakan Bunda. Mungkin buat mitra bisa dicek juga
Coba ke aplikasi deh Mas Arif. Di bawah ya, di report. Nah, di report. Nah, ini di laporan keuangan. Nah, ini bisa dicek kalau Bapak Ibu ingin memastikan gitu loh di penerimaannya, nanti bisa di-download via Excel aja untuk memastikan gitu loh. Nah, nanti dari sini bisa ketahuan tuh Bu, mana yang laporan bulan untuk apa murid laporan untuk bulan apa, terus jatuhnya ke tanggal berapa gitu. Nah, ini bisa dicek di sini. Kalau biasanya seperti itu. Ya. Coba bisa sama-sama dicek ya Bu Lena ya. Oke, baik. Jadi ada lagi yang raise hand dari mana tadi? Ya, silakan untuk yang mau resen. Tadi kayaknya Purwodadi ya. Oh ya, Iya, ya Pak Arif. ya, silakan Ibu. Dengan Ibu siapa nih? Perkenalkan, nama saya Ibu Ayu dari Bimba AIWO Purwodadi 12. Izin bertanya, untuk penginputan seperti kayak di produk tadi itu kan ada penginputan misalkan kemudian seragam, tas, kemudian misalkan kotak permainan kayak gitu. Itu apakah wajib diisi atau tidak ya Bu? Semisal diisi itu nanti untuk royaltinya itu ada pembagiannya atau seperti apa? Atau cukup SPP dan data penerimaan aja yang nanti jadi dibagi hasilnya? Mungkin itu Ibu bisa dijawab. Baik, terima kasih. Ibu siapa tadi maaf? Ibu Ayu ya? Iya, Ibu Ayu. Ibu Ayu. Baik, terima kasih Bu Ayu untuk data selain murid, guru, SPP itu tidak usah diisi ya, perihal modul atau apa segala macam seperti itu. Tapi kalau mitra itu boleh, kalau mitra ingin untuk data sendiri gitu. Tapi yang tetap nanti yang dilaporkannya itu hanya bagi hasil dari SPP murid. Itu aja sih. Tidak terpengaruh gitu loh antara modul atau pengeluaran modul atau pembelian majalah atau pembelian kaos itu tidak berpengaruh terhadap laporan SPP gitu. Ya. Oke, baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Mungkin saya Sama-sama. boleh bertanya lagi. Semua silakan Ibu. Ini juga bisa pertanyaan dari ibu-ibu juga menjadi pembelajaran ya. Ya, silakan Bu. Oke, izin bertanya. Ini kan semisal nih ada salah satu orang tua murid yang bertanya, dia kan sudah mendaftar di Bimba Purwodadi ini. Nah, tapi ini kan baru mungkin beberapa bulan dia di Bimba Purwodadi, tapi dia mau pindah ke luar kota Bu. Tapi di luar kota itu juga ada salah satu unit Bimba juga, tapi sudah terlanjur dia mendaftar di sini karena kalau kayak gitu tuh bisa nggak sih Bu kayak dialihkan untuk datanya atau seperti apa sih Bu? Atau di sini harus dikeluarkan dulu baru dari pihak sana baru menginput atau seperti apa Bu? Bisa dijelaskan ya Bu? Baik, terima kasih. Ini murid mutasi atau murid perpindahan ya disebutnya. Jadi apabila ada murid ingin pindah ke beda atau ke unit lain, itu bisa disampaikan surat pindah pindah murid. Sorry. Nah, itu ketika muridnya sudah pindah dari unit ibu, berarti bisa dikeluarkan. Gitu. Dengan persyaratan apa? Surat pindah plus kartu atau SPP, kwitansi SPP pembayaran terakhir. Ini bisa disebut atau ketika murid keluar bisa pindah bimba. Seperti itu disebutnya pindah. Seperti itu Bu.
Nah, nanti dari surat rekomendasi atau surat pindahnya itu bisa disampaikan ke Bimba yang lain kalau unit tersebut sudah bayar SPP di bulan November umpamanya gitu. Jadi di unit yang lain tidak perlu membayar SPP lagi gitu loh. Karena apa ketentuan pindahan dari unit ke unit itu ketentuannya pasti tergantung mitranya ya Bu. Ada yang tidak meminta pendaftaran lagi, tapi ada yang minta mamanya sudah lebih dari 2 bulan unit itu pindah dari tempat ibu, mamanya dia pindah lagi nanti Januari itu ke unit yang lain Januari. Nah itu pasti akan ada permohonan pendaftaran ulang atau apa seperti itu. Nah itu ketentuan seperti itu untuk mitra aktif tidak sama seperti itu Bu. Kalau dipindah ke unit pasif itu kalau pindah 1 bulan ada pendaftaran lagi nggak Mas Arif biasanya Mas Arif? Kalau dari di unit pasif itu, ya Dari unit unit pasif aktif masuk ke unit pasif namanya gitu. tidak ada pendaftaran, Bun. Tidak ada pendaftaran ya. Nah, Tidak itu ada pendaftaran. ada mitra aktif juga yang seperti itu. Ya sudah tidak ada pendaftaran, yang penting SPP dibayarkan namanya gitu. Kalau memang dia tidak sudah membayar di SPP di bulan berjalan itu berarti nanti untuk bulan depannya bisa seperti itu. Ketentuan untuk perpindahan itu hak dari mitra aktif untuk menentukan SPP atau pendaftarannya itu. Jadi berbeda-beda. Ya Bu, Bu Ayu. Ya, jelas ya. Ya, Jadi bisa disebut muridnya keluar ketika sudah pindah. iya Bu. Oke, baik. Terima kasih Bu Ayu. Iya, sama-sama. Ya, silakan Bapak Ibu mitra yang lain mungkin kalau ada yang ingin bertanya lagi atau mungkin sudah pernah mengisi aplikasinya tapi ada yang masih belum sesuai, nah bisa dikonsultasikan. Maaf, Pak. Ya, silakan Bu. Bimba Gria Asri. Ya, perkenalkan saya Dewi dari Bimba Gria Asih. Mau bertanya, misalkan ini kan untuk data SPP itu jumlahnya udah otomatis ya Pak ya. Nah, kalau misalkan ini apa namanya? Ada murid yang SPP-nya cuti gitu, misalkan setengahnya, itu gimana Pak cara ngubahnya? Ya, baik. Silakan Bu Lucy untuk dibantu jawab. Ya, saya bantu jawab untuk Ibu dari unit Gria Asri. Jika ada murid yang cuti, itu bisa dirubah di buku induk terlebih dahulu, Bu. Boleh dibantu Pak Arif? Ke buku induk, lalu dipilih nama muridnya, lalu diubah murid. Untuk nominal SPP-nya dirubah sesuai cuti. Kalau misalkan cutinya berbayar, misal setengahnya 100.000 Pak Arif. Lalu di bawahnya notnya diberi keterangan cuti. Lalu bisa disimpan. Lalu nanti tinggal dimasukkan saja Bu penerimaannya sesuai dengan SPP yang sudah dibuat dengan harga cuti gitu Bu. Tapi nggak berubah ya Pak, apa saya yang salah input gitu? Udah beberapa kali saya coba, tapi si itunya apa namanya
jumlah SPP-nya tuh nggak berubah walaupun sudah saya ganti dengan cuti. Apa ada yang salah penginput Itu saya gitu? kemungkinan ini Bu, Ibu udah input penerimaannya terlebih dahulu sebelum di buku induknya diganti Bu. Jadi sudah diinput penerimaannya dengan harga SPP yang normal, lalu baru dirubah di buku induk. Jadi nanti berpengaruh Bu. Seharusnya yang dikerjakan itu buku induknya dulu yang dirubah, baru penerimaannya dimasukkan gitu Bu. Berarti itu harus dihapus dulu ya di keuangannya. Iya, benar. Penerimaan yang lama dihapus dulu, lalu baru diubah buku induknya, baru dimasukkan kembali penerimaannya, Bu, dengan nominal SPP yang udah dirubah. Baik Bu, terima kasih banyak atas informasinya. Makasih kembali, Bu. Ya, silakan untuk Bapak, Ibu, dan mitra dan KU yang lain. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Bisa raise hand ataupun langsung buka mikrofonnya juga boleh. Ya, silakan Bimba Wirosari. Iya Pak, izin bertanya. Ini saya mohon maaf mematikan untuk videonya karena suasananya agak ricuh. Nah, saya punya murid yang sebelumnya sudah keluar di 2 bulan yang lalu. Kemudian di bulan ini itu mendaftar kembali. Nah, itu kan sistemnya kita mengaktifkan ulang untuk data yang ada. Untuk SPP-nya sendiri itu berpengaruh tidak dengan bulan-bulan sebelumnya? Apakah memang langsung dia membayar bulan ini itu tidak apa-apa atau nanti berpengaruh ke yang 2 bulan sebelumnya tidak? Karena kan di situ tidak ada mungkin keterangan waktunya ya, semisal kita mengaktifkan. Tapi kalau semisal mengeluarkan kan pasti ada keterangan untuk tanggalnya. Nah, itu kira-kira seperti apa ya, Bapak? Mungkin ada arahnya. Terima kasih. Baik, Pak Arif, saya bantu jawab ya, Pak Arif, untuk unit Wirosari. Untuk murid yang keluar, misal 2 bulan lalu contohnya, itu jika aktif kembali menggunakan NIM baru, Bu. Jadi dimasukkan dengan tambah murid baru. Jadi enggak diaktifkan kembali gitu. Jadi ini tetap di set keluar saat dia keluar. Lalu misal dia aktif lagi di 2 bulan selanjutnya, itu dimasukkan dengan NIM yang baru, Bu. Namun namanya tetap yang sama gitu. Jadi dengan NIM yang baru. Karena kalau masih dengan NIM yang lama nanti berpengaruh dengan SPP 2 bulan sebelumnya yang tidak dibayarkan gitu, Bu. Berarti untuk data yang ada juga enggak apa-apa ya, Bu. Yang penting untuk NIM-nya itu tetap baru gitu ya. Iya, benar. Datanya tetap sama, yang berbeda itu hanya NIM-nya saja. Oh iya, iya. Oke, oke. Ya baik Ibu, terima kasih atas pencerahannya. Ya, terima kasih untuk Bimba Wirosari. Selanjutnya silakan Bu Eka. Ya, selamat sore Pak. Saya Bu Ya. Eka dari Bimba Ciko Bandung. Ini Pak, saya mau nanya tuh yang masalah siswa yang cuti gitu kan. Kan di pilihannya, di inputnya kan nggak ada pilihan cuti ya. Jadi misalnya murid itu kan sakit lumayan lama, hampir 1 bulan. Terus otomatis dia kan nggak bayar SPP tuh Pak gitu kan. Saya juga mau minta SPP-nya juga kan gimana ya, diganti modul juga orang tuanya kan nggak mau gitu.
kan statusnya cuti, terus dia nggak bayar SPP, tapi di bulan berikutnya dia masuk seperti biasa, sedangkan SPP di bulan sebelumnya itu nggak dia bayar gitu. Nah itu kan di laporan nggak ada tuh pilihan cuti ya, gitu. Terus SPP-nya juga nggak ini otomatis nggak kita input kan di bulan itu gitu. Akhirnya dikosongkan gitu. Nanti bulan depannya din lagi itu gimana Pak gitu. Solusinya gitu seperti apa. Terus ini juga ada kasus sih di unit saya juga seperti itu kan. Jadi sebulan nggak masuk, terus dia masuk 2 bulan lagi, ternyata di bulan ini dia nggak kayak gitu lagi gitu, nggak masuk lagi gitu. Akhirnya kan ada yang bolong-bolong tuh SPP-nya gitu. Nah itu gimana tuh solusinya gitu. Kalau misalnya saya input cuti kan nggak ada pilihannya ya gitu. Jadi eh, saya juga bingung nih gimana nih solusinya. Ya itu aja sih Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Eka. Mungkin dari Bu Lucy atau Bunda yang ingin menanggapi terlebih dahulu. Oke, baik Bu Eka. Perihal cuti murid, kalau di pasif itu lebih dari 1 bulan itu dianggap keluar ya Pak Arif ya. Ada dan kalau memang ada itu pembayarannya separuh atau gimana Pak Sarif kalau di unit pasif Mas Sarif, ketentuan untuk cuti murid. Iya Bun, kalau ketentuan cuti di murid di unit pasif itu yang berlaku hanya cuti untuk murid yang sakit. Lalu untuk pembayarannya itu 50%. Jadi kalau misalkan dia cuti, dia eh, pulang kampung gitu ya, terus tidak mengikuti bimba, kita tidak akan menganggapnya cuti gitu. Tidak dianggap cuti, tapi kalau sakit Keluar. bisa kita anggap cuti itu dengan biaya 50% dari SPP seperti itu. Nah, tapi kalau kasusnya dari Bu Eka tadi kan juga ada salah satu dari muridnya yang Ya. mungkin itu tidak disiplin ya anggapannya ya. Ya. Iya, Iya betul betul betul. iya. Kalau Atau tidak untuk kalau menurut saya gini, Bu Eka ya, agar orang tua itu tidak mempermainkan, istilahnya nggak main-main lah tentang pembelajaran di Bimba gitu, dengan bermain di Bimba gitu. Jadi antar gampang sebulan keluar, ntar bulan depan masuk lagi gitu. Bisa dibuat ketentuan Bu gini. Jadi ketika ada murid atau orang tua yang yang berlaku seperti itu, ya sama seperti yang pasif, kalau dia memang cuti sakit, bayar 50% dan diganti dengan modul gitu Mas Arif. Ganti dengan modul kan biasanya Iya, betul. yang 50%-nya itu bisa diganti dengan modul. Ketika dia sudah sehat bisa belajar tambahannya dengan modul tambahan tersebut gitu loh. Nah, ketika orang tua yang pulang kampung sampai sebulan, nah itu kan pembelajarannya itu tertunda juga. Dia ya kemungkinan di kampung itu sudah lupa dengan pembelajaran ketika dia masuk lagi gitu loh, Bu. Nah, bisa dibuat ketentuan, Bu, nanti ketika Ibu masuk lagi dikenakan biaya 50% pendaftaran, makanya bisa biar seperti itu Bu. Jadi orang tua tidak keluar masuk karena kasihan anaknya, modulnya itu pasti dari awal lagi, ketika dia baru 2 bulan belajar dia terus keluar, nah itu dia akan bingung gitu loh, ini modul dari mana lagi nih gitu loh. Pembelajarannya sebagai guru juga akan bingung mengajarin dia lagi gitu loh, gitu Bu. Karena ini berhubungan dengan pembelajaran murid di unit tersebut gitu. Bukan hanya tentang uang gitu ya. Ya mungkin kalau orang tua ya udah nggak apa-apa lah, yang penting bayar. Nah, yang berhubungan tentang dengan modul yang belajar anak tersebut sampai sejauh mana gitu. Tapi nanti mungkin masukkan aja kalau misalnya ada yang cuti itu kan di laporannya di inputnya kan belum ini ya, nggak ada ya, nggak ada pilihannya ya. Nggak ada pilihan. Itu Ya. bisa disampaikan begitu aja, Bu. Ini kalau Ibu mau kami anggap cuti dan bulan depan masuk lagi, berarti Ibu harus membayar 50% gitu aja. Jadi kita kembali lagi ke
data murid atau data apa tadi, SPP-nya berarti harus SPP, dirubah ya? harus dirubah seperti itu. Tapi ketika dia 1 bulan full, kita anggap keluar nol gitu SPP-nya karena nggak ada bayaran gitu kan. Dan ketika masuk lagi, ya kita punya sikap, kita punya ketegasan, bayar pendaftaran lagi Bu, gitu 50% atau seperti itu. Jadi orang tua tidak main-main dengan kita gitu loh. Ya baik Bu, terima kasih Ya, Bu sama-sama. pencerahannya. Ya, baik. Terima kasih Bu Eka dan Bunda untuk eh, diskusinya ya. Silakan untuk Bapak Ibu yang lain masih ada sedikit waktu ini untuk berdiskusi. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, masih ada yang dirasa masih bingung, silakan bisa langsung ditanyakan ya. Silakan bisa raise hand ataupun dibuka mikrofonnya agar bisa kita bantu kita diskusikan bersama untuk penyelesaiannya. Ya, silakan Bu Ayu dari Bimba Purwodadi lagi. Ya, izin bertanya ya Pak Arif, mau tanya. Untuk data apa namanya motivator itu kan semisal kalau ada yang keluar kan itu kita keluarkan nih. Nah, semisal kalau sempat digantikan tapi untuk penggantinya itu masih training dasar kayak gitu. Itu kira-kira bagaimana Pak? Apakah boleh kita masukkan untuk datanya atau menunggu lulus dulu atau seperti apa Pak? Mungkin bisa dijelaskan Pak. Iya, baik. Dari Bunda atau Bu Lucy ini yang ingin memberikan penguatan? Boleh saya bantu jawab, Pak Arif? Ya, silakan. Ya, jika memang guru tersebut sudah bergabung di Bimba dan sudah memegang anak untuk kegiatan KBM, itu bisa langsung dimasukkan saja, Bu, di aplikasinya. Jadi bisa langsung dimasukkan di aplikasi online sebagai motivator yang sudah aktif, gitu. Berarti tidak masalah semisal dia masih melakukan training dasar itu ya Bu? Ya, tidak masalah, Bu. Oke, baik Bu, terima kasih. Ya. Ya, betul. Tidak masalah ya, Bu ya. Karena untuk penerimaan motivator ataupun relawan di unit itu kan hak prerogatif dari masing-masing mitra ya. Silakan. Jadi bisa langsung diinput ya, Bu. Oke, baik. Masih ada sedikit waktu untuk yang ingin bertanya lagi, silahkan. Atau kalau memang sudah tidak ada, bisa kita cukupkan untuk training pada hari ini dan kita akan lanjutkan lagi trainingnya di bulan depan ya. Untuk teman-teman yang mau mengikuti training juga masih bisa untuk mendaftarkan dirinya untuk tetap mengikuti training kembali ya. Silahkan ya, tidak dibatasi. Nah, selama masih mau belajar, kita akan dengan senang hati menerimanya ya. Oke. Ya, sepertinya bisa kita tutup saja ya Bun untuk training aplikasi pada hari ini ya. Silakan Mas Arif. Ya, baik. Ya, terima kasih untuk Bapak Ibu Kepala Unit, Bapak Ibu Mitra untuk training aplikasi pada hari ini. Kita cukupkan eh, terlebih dahulu ya. Kita akan eh, melaksanakan training lagi bulan depan. Silahkan untuk teman-teman, Bapak Ibu yang mau mengikuti bisa menghubungi divisi kemitraan ataupun saya. Oke, mungkin untuk mengakhiri acara training ini kita juga ingin mendapatkan sekali lagi penguatan mungkin dari Bunda Nani untuk mengakhiri meeting pada training pada hari ini. Silakan Bun. Baik, baik, terima kasih Mas Arif untuk pelaksanaan training aplikasi hari ini ya di di bulan November 2023. Terima kasih sekali lagi buat Bapak Ibu yang sudah mengikuti
training aplikasi hari ini, dan terima kasih untuk Bu Lucy juga yang sudah membantu menjawab pertanyaan dari beberapa mitra. Kami berharap dengan training ini untuk kedepannya Bapak Ibu sudah bisa menggunakan aplikasi yang terbaru ya, dari dari laporan perkembangan murid di unitnya masing-masing gitu ya. Semoga dengan adanya ini kita semua bisa jadi pembelajar mandiri sepanjang hayat. Amin amin ya robbal alamin. Kembalikan ke Pak Sarip, silakan.